The New Normal. Menurut Wikipedia, the new normal adalah sebuah istilah dalam bisnis dan ekonomi yang merujuk kepada kondisi-kondisi keuangan usai krisis keuangan 2007-2008, resesi global 2008-2012, dan pandemi COVID-19. Tahun 2020 merupakan salah satu tahun terburuk di abad 21 ini. Ya, pandemi yang kita lalui saat ini tidak memiliki kepastian untuk masa depannya. Sangat susah bagi kita untuk memprediksi apa yang terjadi di depannya. Apakah virus ini hanya ada di tahun 2020? Atau bahkan bisa merembet ke tahun berikutnya? Apakah dengan banyaknya pengangguran dikarenakan PHK akan membuat Indonesia krisis besar? Apakah virus ini adalah konspirasi kaum elit? Apakah vaksin akan datang dengan cepat? Virus ini telah memporak-porandakan ekonomi dunia, baik negara maju maupun negara miskin, baik itu negara adidaya seperti Amerika Serikat maupun negara berkembang seperti Indonesia. Semua kena imbasnya, tidak terkecuali. Jadi bagaimana dengan new normal? Hand sanitizer, sabun, dan cairan disinfektan merupakan 3 barang yang akan selalu ada di rumah. Sanitasi, dan sanitasi merupakan perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud untuk mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya. Dengan harapan ini, usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. Sanitasi akan menjadi hal yang sangat krusial di era ini. Cuci tangan dan menjaga kebersihan tubuh merupakan kegiatan yang akan kita lakukan secara rutin. Kebersihan adalah sebagian dari ibadah, merupakan hal yang sangat penting di saat ini. Alat-alat kebersihan akan menjadi komoditas baru bagi kita. Apakah kalian saat berjalan keluar rumah tanpa masker merasa aneh sendiri? Ya, tanpa disadari. New normal bukan hanya protokol yang diberikan pemerintah, melainkan juga terjadi secara berkesinambungan dengan keadaan sekarang. Tahun lalu, saat kita bertemu dengan teman kita, apa yang kita lakukan pertama kali? Ya, berjabat tangan. Tentunya berjabat tangan akan sangat aneh dilihat pada saat ini. Sebelum kita masuk ke mall, kita akan ditodong oleh digital thermometer untuk memastikan apakah kita sedang demam atau tidak. Orang yang batuk akan langsung dihindari oleh kerumunan. Di Indonesia sendiri, new normal diberlakukan mulai 1 Juni demi memulihkan ekonomi bangsa. Mulai dari fase 1, yang dimana industri dan jasa dapat beroperasi dengan protokol kesehatan COVID-19 yang disediakan pemerintah. Dalam fase ini, mal masih belum diperbolehkan beroperasi, kecuali toko penjual masker dan fasilitas kesehatan dengan maksimal kapasitas ruangan sebanyak 2 orang saja. Fase kedua, pada tanggal 8 Juni 2020, toko, pasar, dan mal akan diperbolehkan untuk dibuka. Tentunya masih di bawah protokol kesehatan, kecuali usaha bidang kontak fisik seperti salon dan spa belum diperbolehkan untuk dibuka. Di fase ini, kegiatan berkumpul dan olahraga outdoor masih belum diperbolehkan. Fase 3, pada tanggal 15 Juni 2020, usaha bidang kontak fisik seperti salon dan spa diperbolehkan untuk dibuka. Nantinya, sekolah akan dibuka dengan sistem shift. Kegiatan kebudayaan diperbolehkan dengan aturan yang ketat. Fase keempat pada tanggal 6 Juli 2020. Pada fase ini, pembukaan kegiatan ekonomi dengan tambahan evaluasi untuk pembukaan secara bertahap seperti restoran, kafe, bar, dan lainnya dengan protokol kebersihan yang ketat. Kegiatan beribadat di tempat ibadah akan diperbolehkan dengan jumlah jamaah yang dibatasi. Fase kelima dan fase terakhir pada 20-27 Juli 2020, pembukaan tempat-tempat kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial akan dibuka dengan skala besar. Pemerintah mengharapkan pada akhir Juli atau awal Agustus 2020, seluruh kegiatan ekonomi sudah dibuka. Apakah menurut kalian ini cara yang paling efektif untuk menangani COVID-19? Ingat, bukan hanya pemerintah saja yang memerangi pandemi ini, tapi kita sebagai masyarakat harus ikut membantu meringankan beban pemerintah, sejelek apapun keputusan pemerintah tersebut.